5 Bandung. Halo Halo, Sobat Sobat 5. Perkenalkan, aku Andika Aku Dila, dan kami di sini akan menemani kalian dan memperkenalkan sekolah kami tercinta. ikutin kami terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Mustafa, Kepala SMK Negeri 5 Bandung. SMK Negeri 5 Bandung memiliki 6 konsentrasi keahlian. Di antaranya, yang pertama adalah teknik konstruksi dan perumahan. Kedua, desain pemodelan dan informasi bangunan. Ketiga, teknik geomatika. Keempat, kimia analisis. Kelima, teknik komputer dan jaringan. Dan yang keenam adalah produksi film. Terintegrasi dari visi Provinsi Jawa Barat, maka visi SMK Negeri 5 Bandung adalah menciptakan lulusan yang istimewa, yaitu lulusan yang ihsan, sinergis, terampil, inovatif, mandiri, edukatif, wawasan, dan adaptif sampai tahun 2029. Untuk menciptakan lulusan yang istimewa, maka misi yang sudah dicanangkan oleh SMK Negeri 5 Bandung adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan insan yang ihsan. 2. Membangun sikap sinergi kolaboratif. 3. Mencetak SDM terampil dan kompeten. 4. Menumbuhkan budaya inovatif. 5. Membentuk pribadi mandiri dan berdaya. 6. Meningkatkan motivasi edukasi sepanjang hayat. 7. Memperluas wawasan global. Dan 8. Meningkatkan kompetensi lulusan yang adaptif. Dan buat selanjutnya bakal ada penayangan dari jurusan-jurusan di SMK 5 loh. Halo teman-teman, Saya Delia. dan saya Ayas. Kami di sini yang akan ngenalin kalian tentang jurusan KGSP. Yuk kita lihat. Konstruksi gedung dan sanitasi perawatan yang biasa disebut dengan KGSP adalah sebuah kompetensi di SMK Negeri 5 Bandung. Di sini, kita belajar tentang cara membuat sebuah bangunan gedung dan cara sanitasi perawatannya. Selanjutnya, teman saya Delia yang akan menjelaskan. Program keahlian ini dicondongkan untuk menyiapkan tenaga teknik sipil. Dalam proses pembelajaran, kita dapat mengetahui bagaimana cara menghitung, mengukur, serta merawat perawatan gedung. Seru kan belajar di jurusan KGSP? Saya Delia. Dan saya Ayas. See you! Halo, saya Abriel. Saya Jijan, kami yang akan mengenalkan kalian dengan jurusan DPIB. Yuk! Di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan ini terdiri 2 metode gambar. Yang pertama ada gambar manual, yang kedua ada gambar digital. Apa sih gambar manual, Abriel? Nah, gambar manual adalah gambar 2 dimensi yang dihasilkan oleh tangan manusia untuk menjelaskan sesuatu. Nah, di sini aku punya salah satu contoh gambar manual. Nih, hai Dian, aku boleh minjem gambarnya ya? Nah, di sini ada salah satu contoh gambar manual yaitu perspektif 1 titik hilang. Nah, yang kedua di sini ada gambar digital. Apa sih gambar digital itu? Gambar digital merupakan referensi dari gambar nyata yang dikelola oleh komputer. Nah, ada beberapa contoh aplikasi yang bakal kita pakai. Contohnya ada AutoCAD, SketchUp, dan juga Archicad. Kalian penasaran kan sama prosesnya? Ini nih ada salah satunya. Halo Desi. Ini nih salah satu pembuatan proses Dena software di AutoCAD. Nah, asik banget kan? Selain itu, kita juga bisa menuangkan imajinasi kita ke gambar yang kita buat. Contohnya mulai dari desain, gambar, dan lain-lain. Nah, di antara 2 metode tadi, apa sih yang kamu suka? Kalau aku lebih suka digital karena lebih mudah dan simpel. Kalau kamu? Kalau aku sih lebih suka manual karena lebih asik. Kalau kamu?
Halo wargi, saya Rizky Komara. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai jurusan geomatika. Ada apa aja sih dengan jurusan geomatika? Yuk. Jadi, geomatika itu merupakan jurusan yang terdiri dari dua kalimat. Yang pertama geo, yang artinya geodesi, dan matika yang berisikan ilmu informatika. Di geomatika sendiri, kita belajar seperti pengukuran, ilmu geodesi, ilmu-ilmu lainnya yang menggunakan seperti CAD, GIS, dan juga penginderaan jauh. Nah, kebetulan teman-teman saya sedang melaksanakan praktek nih. Ada yang menggunakan RTK, ada juga yang menggunakan TS. Yuk kita coba tanya. Halo bro. Halo, bro. Kalau boleh tahu, ini praktek apa ya? Ini praktek GPS RTK Aki. RTK. Nah, ini namanya rover dan itu yang lagi mau dipasang base station. Dan ada juga phone operator. Nah, ini fungsinya untuk mengoperasikan data dari rover tersebut, Ki. Oke, bermanfaat. Oke. Thank you bro. Siap. Nah, yang kedua ada TS. TS itu merupakan total stations yang terdiri dari tiga komponen. Yang pertama ada total jarak optis, yang kedua ada sudut jarak elektronik, dan yang ketiga microprosesor. Kebetulan juga teman saya sedang melaksanakan praktek. Mari kita tanya yuk. Hey bro, kalau boleh tahu ini jenis TS apa ya bro? Kalau buat TS yang kita gunakan kali ini kita pakai Total Station Geomac Yum 10 bro. Oh begitu ya. Thank you bro. Nah, itulah geomatika. Kami di sini belajar selama 3 tahun dan menarik bukan? Halo teman-teman, kenalin aku Teguh. dan aku Chelsea. Di sini kita akan kenalin kalian tentang jurusan kimia analis. Yuk ikutin kita. Oke, di sini sedang melakukan praktikum titrasi volumetrik. Secara teori, titrasi volumetri itu suatu metode analisis kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari suatu sampel. Di sini sudah ada set alatnya. Ini ada buret, ada Erlenmeyer, ada klem dan statif. Nah, teman-teman pada penasaran nggak sih sama alat yang lagi dipakai sama teman aku ini? Nah, jadi alat yang sedang dipakai sama teman aku ini adalah alat potensiometer. Jadi alat potensiometer ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur pH dari suatu larutan. Biasanya penggunaan alat potensiometer ini digunakan dalam metode potensiometri. Potensiometri itu merupakan salah satu metode analisis kuantitatif untuk menentukan namanya harga potensial dari suatu larutan. Nah, seru kan jalan-jalan di jurusan kami kimia analis? Aku Chelsea. Dan aku Teguh. Sampai jumpa lagi. Dah. Dah. Halo teman-teman, aku Nadif. Dan aku Salsa. Selamat datang di jurusan Teknik Komputer Jaringan. Apa itu TKJ? TKJ singkatan dari Teknik Komputer Jaringan. Merupakan sebuah kejuruan mempelajari tentang cara merakit komputer, mengoding, mengenal hardware dan software. Selanjutnya teman saya Sasa akan menjelaskan proses perakitan M-Bot. M-Bot ialah robot edukasi berbasis Arduino. Arduino itu adalah pemrograman berbasis blok. Nah, sekarang ini mari kita simak cara perakitan M-Bot. Nah, sekian contoh perakitan M-Bot dari jurusan kami Teknik Komputer Jaringan. Aku Salsa. Aku Nadif. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gali. Dan saya Putri. Dan kita di sini akan memperkenalkan kalian dengan jurusan produksi film. Yuk ikut kita. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu produksi film? Jadi, produksi film itu adalah sebuah proses pembuatan film mulai dari ide cerita, penulisan naskah, penyutingan, dan perekaman. Nah, kita akan nunjukin nih salah satu proses pembuatan film yaitu editing yang akan ditunjukkan oleh Gali.
Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu editing. Editing dalam film merupakan proses tahap pasca produksi dalam pembuatan film ataupun video. Nah, software yang sering kita pakai yaitu Adobe Premiere Pro. Software ini berfungsi untuk menyatukan beberapa footage video menjadi suatu film ataupun video yang layak untuk ditonton. Selain itu juga, kita belajar tata kamera, tata artistik, dan juga tata suara. Nah, sekarang Putri bakal lihat ini, proses tahap editing teman kita. Yuk. Nah, sekarang kita lihat tuh salah satu proses editing teman kita. Hai Gipari, Hai Put. lagi ngedit apa nih? Oh, ini lagi ngedit project wedding Put. Kalau boleh tahu pakai software apa? Kalau aku pakai software Adobe Premiere Pro Put. Kenapa harus pakai Adobe Premiere Pro? Ya kalau aku sih mudah aja gitu dipahami. Terus banyak lagi fiturnya. Oke, terima kasih Gipari. Siap, sama-sama Put. Nah, kalian jadi tahu kan salah satu proses editing kita? Seru bukan jalan-jalan sama kita? Kalian jadi lebih tahu nih tentang produksi film. Jangan lupa Spirit Film. Action, action, action. Gimana nih teman-teman sama penjelasan tadi? Sekarang balik lagi sama kita ya. Nah, buat kalian yang penasaran, ada fasilitas apa aja sih di SMK 5? Yuk ikutin kita. Sekarang saya ada di Perpustakaan SMK Negeri 5 Kota Bandung. Di sini, siswa-siswi boleh meminjam buku pelajaran, buku cerita, dan buku yang lainnya. Nah, kalau ini tempat yang biasa digunakan oleh warga sekolah untuk ngadain sebuah acara, bisa seperti porseni, porak, atau acara resmi lainnya. Yang ini teman-teman pasti udah pada tahu kan, tempat di mana para siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bandung melaksanakan kegiatan upacara atau olahraga dan hal yang lainnya. Nah, kalau sekarang aku lagi di tempat di mana biasanya para siswa menampilkan presentasi mereka di sini. Nah, yang terakhir ada Sport Center. Tempat ini biasa digunakan oleh siswa-siswi SMK Negeri 5 Bandung untuk berolahraga di dalam ruangan. Nah, itu dia fasilitas dan jurusan yang ada di SMK Negeri 5 Bandung. Terima kasih ya teman-teman udah ikutin keseruan kita. Aku Dila. Dan aku Andika. Sampai jumpa. SMK 5! Bisa, bisa, bisa! SMK 5!